Anda masih bersama kami di Kampus Corner dengan tema Prodi Akuntansi S1 Udinus adalah wadah untuk raih profesi impian. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Baik, saya kembali ke Bu Zaki. Tadi apa keunggulan dari program studi akuntansi ini sendiri, Bu Zaki? Keunggulan dari program studi akuntansi Udinus dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lainnya itu adalah keunikannya itu di digital dan berjiwa kewirausahaan. Ya, di digital ini Udinus selalu mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang kita masuk di era 4.0, besok kita masuk di 5.0. Jadi kita mengikuti era new normal pasti. Jadi semuanya serba mengikuti perkembangan gitu, Mbak. Jadi kita basisnya ini adalah menggunakan digital. Yang itu di perguruan tinggi yang lain belum ada seperti itu. E-digital dan berjiwa kewirausahaan. Itu yang membuat berbeda dengan kampus yang lain. Nah, kalau Mas Agus, kenapa sih kok tertarik di bidang akuntansi? Kenapa saya bisa tertarik? Dulu itu kalau boleh saya curhat sedikit. Jadi itu terlahir nggak sengaja seperti itu. Dulu itu memang saya SMA-nya IPA dulu. Jadi memang tidak ada hubungannya sama IPA belok ke akuntansi. Iya, seperti itu. Nah, dalam perjalanan waktu SMA itu saya dipercaya sebagai bendahara kelas selama 3 tahun berturut-turut, terus ikut OSIS selama 2 tahun jadi bendahara, terus ikut Dewan Ambalan juga jadi bendahara. Dari situlah muncul jiwa keuangan saya. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk terjun di bidang keuangan, konsentrasi untuk menekuni ilmu keuangan, yaitu akuntansi seperti itu. Sehingga waktu itu akhirnya memutuskan untuk masuk akuntansi. Walaupun saya dari IPA, tapi ternyata di kelas itu waktu mulai perkuliahan, ternyata teman-teman saya yang dari IPA juga banyak sekali seperti itu. Tapi mengalami kesulitan tidak awal-awal perkuliahan, karena kan berbeda sekali dari IPA ke akuntansi. Kalau kesulitan tidak terlalu ya, karena memang kita sudah terbiasa hitung-hitung ya di IPA. Cuma kan memang tidak ini ya ada hubungannya sama akuntansi, hitung-hitungannya seperti itu. Cuma kalau akuntansi kan lumayan simpel ya hitung-hitungannya daripada ilmu di IPA ya, kayak kimia, matematika dan sebagainya itu. Cuma kalau di akuntansi kan ibaratnya hitung-hitungan dasar lah kayak itu. Cuma mungkin rumusnya, caranya itu yang dibolak-balik seperti itu. Itu yang saya alami seperti itu. Dan ternyata teman-teman saya juga bisa mengikuti dengan baik walaupun dari IPA, sehingga saya nggak merasa sendiri gitu. Ternyata di kelas banyak lulusan IPA juga yang masuk akuntansi. Karena di Udinus memang tidak membatasi dari IPA, IPS, dari jurusan SMK apapun kami plot-plotkan gitu, tidak. Jadi kalau IPA di Udinus bolehnya ambil jurusan ini, IPS ini tidak. Jadi Udinus itu menurut saya unik ya. Jadi semua jurusan dari IPA, IPS, SMK apapun boleh ngambil salah satu jurusan di Udinus. Yang penting syaratnya satu, sesuai passion. Nah itu memang paling penting, harus sesuai passion. Passionnya di bidang apa? Nah itu nanti silakan ditekuni di sana. Nah kalau sesuai passion nanti sesulit apapun pasti bisa mengikuti. Seperti itu. Jadi passion adalah prioritas dibandingkan dengan background pendidikan sebelumnya. Iya, iya. Dan stigma negatif di masyarakat bahwa akuntansi itu sulit berarti bisa dipatahkan ya? Bisa dipatahkan. Kenyataannya tidak sulit seperti itu. Cuma mungkin kebayangnya kan hitung-hitung gitu kan. Mungkin kebayangnya sulit, padahal tidak sulit kan. Hitung-hitungan yang dasar kan, paling perkalian, pembagian seperti itu kan, tambah kurang kayak gitu kan. Cuma rumusnya aja yang banyak seperti itu. Iya. Jadi informasi ini pastinya berguna untuk teman-teman calon mahasiswa yang masih bingung menentukan untuk mengambil pendidikan, memilih jurusan apa nih gitu. Jadi akuntansi bisa menjadi referensi. Pilihan, karena memang profesi ini juga sangat ibaratnya terbuka lebar ya peluang kerjanya dimanapun sektornya, mau di perusahaan, di BUMN, di kementerian, di dinas-dinas, di rumah sakit dan lain sebagainya. Pokoknya pasti butuh orang keuangan. Nah, siapa yang berhak untuk memegang di keuangan itu ya akuntansi. Oke, contohnya Mas Agus ini sekarang juga akuntansi dan bekerja di Udinus ya? Saya kebetulan diberi kesempatan bekerja di Udinus dan kebetulan saya juga di bagian keuangan di biro admisi gitu kan, dan saya mengurus keuangan di sana juga, sehingga ilmu yang saya dapatkan di akuntansi juga terpakai juga. Ya, jadi kita bertiga ini dari akuntansi ya pemirsa. Jadi saya juga dari akuntansi. Oh, akuntansi juga. Iya, bisa kemana saja gitu. Ya. Baik, saya kembali ke Bu Zaki. Bu Zaki, kalau di masa pandemi seperti ini kan banyak hal-hal yang harusnya bisa dilakukan di saat normal seperti praktek. Nah, ini mensiasatinya seperti apa Bu Zaki?
Mensiasatinya kita memberikan kebebasan ya Mbak. Jadi konsep kita di di semester depan itu kan kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Jadi kita memberikan kebebasan kepada mahasiswa itu agar berpikirnya lebih mandiri. Walaupun kita dari sisi pendidik tetap memantau, tetap membimbing, menggunakan tutorial tadi yang sudah kita sampaikan, menggunakan base system seperti itu, tetap ada seperti itu. Dan progresnya sejauh ini seperti apa Bu teman-teman? Alhamdulillah teman-teman selama mereka diberi kebebasan itu malah progresnya malah bagus. Jadi jadi lebih bagus daripada di masa belajar yang normal? Iya, mungkin pas awal-awal itu mereka sempat shock gitu ya, kaget kok seperti ini, tapi berikutnya mereka bisa mengikuti karena ada tutorial-tutorial itu. Sejauh ini keluhan-keluhan apa yang muncul dari teman-teman mahasiswa Bu? Mereka mungkin koneksi internet aja Mbak, apalagi yang rumahnya agak daerah seperti itu. Jadi ke konektivitas aja, bukan ke materi dari perkuliahan sendiri ya? Kalau materi enggak, mereka masih bisa memahami karena kita bantu dengan tutorial, dengan video-video yang kita kirimkan, seperti itu. Mas Agus, ini perguruan tinggi di Jawa Tengah, khususnya di Semarang juga banyak begitu. Tapi kenapa Mas Agus dulu memutuskan untuk memilih Udinus? Karena yang pertama memang jujur dulu karena strategis ya. Di tengah kota, ya lokasi yang pertama kali karena pasti kita pengen kuliah itu juga kampusnya paling enggak mau kemana aja itu aksesnya mudah seperti itu ya. Nah itu yang pertama kali. Terus yang kedua waktu itu jurusannya itu sendiri ya, akuntansinya juga bagus dan juga alasan yang lain kenapa dulu saya memutuskan milih Udinus karena saya lihat ini kampus yang luar biasa ya karena berbasis IT. Nah untuk menjawab tantangan ke depan kan semuanya berbasis IT. Nah ini salah satu alasan saya dulu memilih kesini dan memang ternyata ya rezekinya di sini gitu dan sekarang menjadi bagian dari Udinus juga seperti itu. Strategis dan berbasis IT itu yang membuat jatuh cinta pada Udinus. Saking cintanya bekerjanya juga di Udinus. Dan sekarang akreditasinya juga sudah A. Dulu kan pas saya masuk masih B seperti itu ya. Dan setelah berkembang sekarang menjadi A dan tentunya luar biasa karena yang meraih akreditasi A di Semarang sendiri kan baru sedikit ya, baru ada 3, salah satunya ya Udinus ini seperti itu. Bahkan di Jawa Tengah juga baru 5 dari ratusan kampus yang ada di Jawa Tengah. Nah ini yang menjadi perhatian untuk masyarakat juga bahwa kalau kuliah itu akreditasi itu sangat penting untuk diperhatikan karena untuk masa depan kerja juga nanti. Akreditasi itu sangat penting. Nanti saya akan tanyakan lebih lanjut ke Sekretaris Prodi Akuntansi ya. Bagaimana perjalanannya untuk memperoleh akreditasi A ini, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.